Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam kenal dari saya, khususnya dari Pulau Jawa, Nusantara, dan mancanegara. Semoga dari penjelasan video saya ini bisa bermanfaat buat sahabat dan teman-teman serta sedulur sedoyo. Sebagai saya Wong Jawa, Wong Jawa Timur khususnya. Dari tema ini saya ingin menjelaskan mungkin bisa menginspirasi teman-teman seperjuangan yang ada di mancanegara, yang dimana tema dari saya pribadi, perjalanan saya pribadi, bagaimana kita bisa merasakan kecintaan kita dan kasih sayang kita, bisa merasakan kita dekat dan kita menemukan titik hening terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia itu diuji, apalagi kita seorang wanita yang hidup kita terkadang di perantauan dan hidup kita banyak beban. Memang tentu dalam perjalanan kita itu pasti ada ujian, ada cobaan, entah itu mendapatkan tekanan-tekanan dari ranah permasalahan. Namun semoga bermanfaat dari video saya ini, bahwa kita itu memang Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita dilahirkan di tanah air Indonesia. Namun kita juga harus mengenali budaya Nusantara, bahwa kita sebagai umat Islam kita beribadah, namun bagaimana cara masing-masing kita mendekatkan dan merasakan cinta kasih sayang terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun di sini perjalanan saya begitu pernah mendapatkan ujian, sehingga saya mau kemana lari saya, bahkan kadang saya sholat pun juga belum merasakan khusyuk, dalam arti berdoa, namun kita hanya mengadu kepada Sang Maha Kuasa. Dan di mana saya sehingga menemukan jati diri saya, siapa saya, diri saya, dan dari mana saya berasal. Dan tema saat ini saya ingin berbagi bahwa diri kita ini ternyata seharusnya kita berdamai dengan alam, berdamai dengan makhluk-makhluk sekitar, yang dimana diri kita ini pertama sebagai menurut coro Jawane punya 9 lubang, yaitu dari 9 lubang itu ada mata, penciuman dan pendengaran dan lain sebagainya. Dan dari dibilang angka dari 9 itu, saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa kadang ada teman-teman yang kurang mengerti atau kurang disadari ataupun lupa, sehingga saya ingin berbagi agar kita tahu mengenali diri kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang dimana kita juga membutuhkan alam semesta ini. Dari angka 1 sampai 9, saya ingin menjelaskan teman-teman. Di sini saya menemukan bahwa angka 1 itu menurut Jawa yaitu setunggal. Dari angka setunggal itu dimana kita diciptakan oleh Allah, ataupun 1 itu kalau menurut Islam kan angka alif, yang dimana berdiri dan bertegak hanya 1, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang Tuhan itu menciptakan manusia pertama kali, ditiupkan Adam untuk diciptakan di bumi ini, sehingga Allah merintahkan jin iblis untuk bersujud kepada manusia. Dan setelah angka 1 kita diurutkan angka 2, yang dimana menurut Jawa angka 2 itu angka kalih, bahasa Jawanya kalih, angka kalih ya. Angka kalih itu ini diciptakan ini dari Tuhan wujud, yang sebagaimana untuk melengkapi yang diciptakan Allah. Yang pertama adalah Adam, dan yang kedua wujud sebagai pasangan, yaitu kaum Hawa. Yang di Hawa ini untuk bersifat untuk mengharmoni dan hidup sebagai berpasang-pasangan, yang dimana dianugerahikan sebagai besar dan kecil, perempuan dan laki-laki, ada siang dan ada malam. Di situ kita menurut kehidupan yang ada di bumi ini sebagaimana kita dibuat. Dan
selanjutnya kita melangkah ke angka 3. Angka 3 ini kita sebagai manusia, di mana angka 3 ini kekuatan akal, pikiran, yang dimana kita agar menemukan cipta, rasa, dan karsa. Yaitu cipta, kita sebagai manusia untuk menciptakan, dan rasa mempunyai sebuah perasaan, dan karsa ini adalah bentuk penentuan. Dalam arti bentuk penentuan yaitu baik dan buruknya kita. Dalam tigir tersebut saya mendapatkan tuntunan. Dalam arti saya merasakan begitu yang mendalam. Saya mengikuti jalan keluarnya nafas sehingga saya merasakan rileks di situ. Saya merasakan ketenangan sehingga apapun yang kita lakukan dalam perjalanan dan masa lalu, kita di mana perjalanan saya mendapatkan ketenangan sehingga kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita terkadang tanpa kita sadari. Sehingga di situ saya mendapatkan benar-benar menemukan dan mengakui bahwa kita benar-benar pernah merasakan kesalahan. Dan dari sini saya jadi mengerti dan saya merasa berdamai dengan diri saya, berdamai dengan alam, yang dimana kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebagai manusia diciptakan lebih awal diciptakannya. Dan kita lanjut ke angka 4, yang dimana menurut Jawa angka 4 ini adalah sekawan. Yang sekawan ini memiliki unsur-unsur lambang yang dimana mampu untuk membantu kehidupan manusia melakukan cipta, rasa, dan karsa tanpa untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa sekawan itu merupakan lambang dari 4, yaitu tanah, air, udara, dan api. Jika tidak ada 4 itu, manusia tidak bisa hidup di muka bumi ini. Manusia tidak akan bisa menanam tanaman pangan jika tidak ada tanah. Dan sesak dadanya manusia berhenti, aliran darahnya, degup jantungnya jika tidak ada udara ataupun oksigen. Manusia tidak akan bisa mengelola panganan atau mengerti mana yang enak dan tidak enak jika tidak ada api yang bersumber energi. Dan kita melangkah ke angka 5. Yang di angka 5 itu menurut Jawa adalah angka gangsal. Angka gangsal itu memiliki lambang kesempurnaan hidup manusia. Tuhan yang memberikan kita pertanda bahwa manusia hidup itu menikmati apa saja yang ada di dunia. Manusia bisa hidup enak dan pertanda itu dalam hati bentuk kaitannya dengan kegiatan beribadah, sebagaimana kita beragama Islam yang mana memiliki arti mengingatkan kita sang penciptanya untuk melakukan rukun iman, rukun Islam, ataupun sholat 5 waktu. Jadi itu manfaat unsur angka 5 ataupun gangsal. Dan selanjutnya kita melangkah ke angka 6, yang dimana menurut Jawa angka 6 adalah angka 6. Angka 6 ini merupakan hubungan di mana manusia mulai mendarat ke dunia, dan jika dibalik seperti angka 9 yang dimana digelincirkan kembali akan berbalik menjadi angka 1, angka 1. Sehingga manusia ini adalah ternyata memiliki hubungan di mana angka 6 dan angka 9. Dan yang seterusnya adalah angka 7. Yang angka 7 ini menurut Jawa adalah angka pitu. Angka pitu ini kalau memiliki akronim yaitu merupakan kependekan dari pitutur, nasihat, dan pitulungan, yang dimana kita sebagai manusia tentunya membutuhkan pencapaian dirinya dan juga bermanfaat buat orang lain, maka dinamanya itu pitulungan. Artinya ya pitu, angka pitu, pitulungan. Dan seterusnya kita melangkah ke angka 8, yang dimana angka 8 ini menurut Jawa angka 8. Angka 8 ini memiliki lambang dari alam semesta, isi semesta, sehingga mempunyai hubungan erat angka sekawan, yang sebagaimana angka 8 ini sendiri memiliki arti
sebagai 8 perkara yang berada di alam semesta yang seharusnya dijaga oleh manusia. Maka kita sebagai manusia harus memiliki kesempurnaan ya, dalam hidup, dalam arti kita memiliki hubungan erat di angka 4 dan angka 8. Dan selanjutnya kita menuju ke angka 9. Angka 9 ini memiliki yaitu angka songo, yang dimana angka songo ini berkumpul tempatnya menandakan sebuah nafsu manusia yang ada di dalam diri kita, yaitu ada 9 tubuh manusia ataupun nafsu, yaitu dari penglihatan ada 2, dan telinga ada lubang nafsu, hidung, dan ada mulut, dan ada lubang kemaluan, dan ada lubang anus, yang dimana itu dari hal-hal buruk dari dalam tubuh kita itu bisa masuk ke dalam 9 lubang nafsu, yaitu lubang tersebut. Maka kita kalau menginjak angka 10, yaitu kita kembali angka 10 ini tentunya pasangan, yaitu 1 yang Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Tunggal, dan angka 0, di mana angka 10 ini adalah kekosongan. Maka kita menuju keheningan, udah tidak ada apapun, keheningan, tidak ada pencapaian, yang ternyata kita itu dari angka 1 diciptakannya kita ke dalam bumi, maka kita akan kembali digelincirkannya, kita akan kembali ke muka bumi. Maka sekian dari cerita saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Selebihnya jika nanti saya ada lain waktu akan menceritakan perjalanan saya di mana saya menemukan titik keheningan, yaitu kita dalam menemukan titik hening tersebut. Dan di sini saya cuma menjelaskan bahwa kita juga harus menyadari bahwa diri kita itu juga bisa berdamai dengan alam dan bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Maka kita harus juga mengenali diri kita ini dari mana, dan juga bisa selalu melindungi alam semesta kita. Maka dari situ video dari saya semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman bahwa kita juga harus mengenali dari mana diri kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada manfaat dari video saya, ambil segi positifnya. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa Nusantara, salam dari tanah Jawa, khususnya saya orang Jawa, dan teman sahabat saya di mancanegara. Saya akan siap bercerita. Dadah.